Gelap. Itu adalah hal pertama yang aku ingat. Hitam pekat yang terasa berat, seolah dunia benar-benar telah menghapus namaku dari daftar mereka yang berhak melihat cahaya. Kecelakaan itu terjadi begitu cepat. Cahaya lampu depan truk yang menyilaukan, suara decit ban yang memekakan telinga, dan kemudian hening. Aku terbangun di sebuah ruangan yang berbau karbol dan obat-obatan. Mataku terbalut kain kasa yang tebal. Kepalaku terasa seperti dihantam palu godam. Tapi, di tengah rasa sakit itu, aku mendengar suara pintu berderi terbuka. Langkah kaki itu, aku mengenalnya. Itu Bram, suamiku. Pria yang sudah menemaniku selama 7 tahun. "Arini, kamu sudah sadar sayang?" Suaranya terdengar gemetar. Lembut, penuh kecemasan. Aku ingin menjawab, tapi tenggorokanku kering. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Aku merasakan tangannya yang hangat menggenggam jemariku. Dia menangis. Dia menceritakan betapa takutnya dia kehilanganku. Dia berjanji akan menjadi mataku, akan menjagaku selamanya. Karena dokter bilang, kemungkinan besar aku akan buta permanen. Hatiku luluh. Di dalam kegelapan itu, aku merasa beruntung memiliki dia. Tapi, 3 hari kemudian, sesuatu yang ajaib, atau mungkin terkutuk, terjadi. Sore itu, Bram sedang keluar untuk mengurus administrasi. Aku merasa gatal yang luar biasa di balik perban ini. Dengan tangan gemetar, aku melonggarkan ikatannya sedikit saja, hanya untuk mengusap kelopak mataku. Saat perban itu bergeser, sebuah garis cahaya masuk. Aku berkedip. Pedih sekali. Pandanganku kabur. Putih, lalu perlahan, warna mulai muncul. Aku melihat vas bunga lili di meja samping tempat tidur. Aku melihat retakan kecil di langit-langit kamar rumah sakit. Aku bisa melihat. Aku tidak buta. Aku ingin berteriak kegirangan. Aku ingin berlari keluar dan memeluk Bram. Tapi tepat saat aku hendak menarik perban bitu sepenuhnya, pintu kamar terbuka. Itu Bram. Tapi dia tidak sendiri. Ada Maya, asisten pribadiku, sahabat yang sudah kuanggap adik sendiri. Aku membeku. Aku diam-diam menarik kembali perbanku agar tetap menutupi mata, menyisakan celah sekecil lubang jarum yang tak akan terlihat dari luar. Aku bersiap mendengar suara isakan mereka atau doa kesembuhan untukku. Namun, yang kudengar adalah suara tawa kecil yang tertahan. "Pelan-pelan sayang, nanti si buta itu bangun." Suara Maya. Manis, tapi berbisa. Aku melihatnya melalui celah kecil itu. Maya tidak berdiri di samping tempat tidurku untuk menjenguk. Dia sedang merangkul pinggang suamiku. Dan Bram, pria yang tadi pagi menangis di tanganku, kini sedang mencium kening Maya dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan penuh gairah. "Biarkan saja dia tidur," bisik Bram. Suaranya tidak lagi gemetar. Suaranya dingin. Dokter bilang, saraf matanya rusak parah. Dia tidak akan pernah bisa melihat wajah menjijikanmu lagi, Maya. Mereka tertawa. Di depanku, di atas tubuhku yang masih lemah. "Jadi kapan kita urus surat kuasanya?" tanya Maya sambil memainkan kancing kemeja Bram. Harta warisan orang tuanya terlalu banyak untuk dinikmati sendirian oleh wanita cacat seperti dia. Bram tersenyum licik. "Sabar, kita buat dia merasa sangat bergantung padaku terlebih dahulu. Setelah dia menyerahkan segalanya karena merasa tidak berdaya, baru kita singkirkan dia ke panti." Duniaku runtuh, lebih hancur daripada saat mobil itu menghantamku. Tanganku di bawah selimut menggenggam hingga kuku-kukuku menusuk telapak tangan. Aku ingin melompat, mencakar wajah mereka dan meneriakkan semua sumpah serapah. Tapi, logika kecil di kepalaku berbisik, "Jangan sekarang. Jika mereka tahu kamu bisa melihat, mereka akan mencari cara lain untuk mematikanmu." Aku menarik napas panjang, sangat pelan, berpura-pura masih terlelap dalam kegelapan yang mereka harapkan. Di detik itu, Arini yang lembut dan penyayang sudah mati bersama kecelakaan itu. Yang tersisa hanyalah wanita yang akan mengamati setiap jengkal dosa mereka. "Kalian ingin aku buta? Baiklah, aku akan menjadi buta paling jeli yang pernah kalian temui. Sandiwara, mulai sekarang." "Selamat datang di rumah, sayang," bisik Bram di telingaku. Suaranya terdengar sangat manis, sangat perhatian. Dia mendorong kursi rodaku masuk ke ruang tamu. Aku duduk diam dengan kacamata hitam besar dan perban tipis yang masih melilit kepalaku. Di balik kegelapan palsu itu,
Mataku bergerak liar, merekam setiap sudut rumah yang sudah setahun tidak kulihat dengan benar. Rumahnya agak berantakan sedikit hari ini. Maklum, sejak kamu di rumah sakit, aku tidak sempat mengurus semuanya sendirian. Lanjutnya. Bohong, rumah itu tidak berantakan. Melalui celah kacamataku, aku melihat vas bunga kristal favoritku dipindahkan. Diganti dengan rangkaian bunga mawar merah darah yang aromanya sangat menyengat. Itu bukan seleraku, itu selera Maya. Oh iya, aku punya kejutan untukmu. Bram menghentikan kursi rodaku. Aku tahu kamu kesulitan bergerak, jadi aku sudah meminta Maya untuk tinggal di sini sementara waktu. Dia akan menjadi perawat pribadimu, sekaligus mengurus rumah agar aku bisa tetap fokus bekerja. Aku merasakan sebuah tangan mendarat di bahuku. Dingin. Hai Arini sayang, jangan khawatir ya, aku akan menjagamu dengan sangat baik. Kita kan sahabat. Suara Maya terdengar begitu tulus, hingga jika aku benar-benar buta, aku pasti akan menangis terharu. Terima kasih Maya, kamu baik sekali. Jawabku dengan suara yang sengaja kubuat lemah, sedikit bergetar. Aku aktris yang hebat, bukan? Sama-sama sayang, ayo aku antar ke kamar, kamu harus istirahat. Maya mendorong kursi rodaku menuju kamar utama, kamarku dan Bram. Tapi sesampainya di sana, mataku hampir saja terbelalak. Di atas meja riasku, kosmetik mewah milik Maya berantakan di sana. Baju-bajunya tersampir di kursi kayu tempatku biasa duduk untuk membaca. Mereka bahkan tidak mencoba menyembunyikannya. Kenapa harus sembunyi? Bukankah di mata mereka aku hanyalah onggokan daging yang tidak bisa melihat apa-apa? Bram, aku haus. Bisa ambilkan air? Tanyaku. Bram keluar kamar. Begitu pintu tertutup, suasana berubah. Maya tidak lagi memegang kursi rodaku dengan lembut. Dia melepaskannya dengan kasar hingga kursiku membentur pinggiran tempat tidur. Aku mendengar suara gesekan kain. Aku melirik sedikit. Maya sedang berdiri di depan cermin besarku, mencoba salah satu kalung berlian mahal di lehernya. Dia berputar-putar, mengagumi dirinya sendiri, lalu menjulurkan lidahnya ke arahku yang sedang menatap kosong ke depan. Kasian sekali kamu Arini, bisiknya sangat pelan, hampir tidak terdengar. Punya harta, punya suami tampan, tapi hanya bisa jadi pajangan. Sekarang semuanya milikku. Lalu pintu terbuka lagi, Bram kembali. Bukannya memberikan air padaku, aku mendengar suara kecupan basah yang menjijikan. Aku memberanikan diri melirik sedikit dari sudut mata. Bram sedang memeluk Maya dari belakang, tepat di samping tempat tidur tempatku duduk. Mereka berciuman dengan liar, tepat di depan wajahku yang mereka anggap buta. Sabar Maya, jangan di sini, bisik Bram di sela ciumannya. Kenapa? Dia kan tidak lihat, sahut Maya sambil tertawa kecil. Tangannya mulai nakal masuk ke balik kemeja Bram. Ini malah membuatku bergairah Bram, melakukannya tepat di depan matanya yang mati itu. Darahku mendidih. Rasanya ingin sekali aku berdiri, mengambil vas bunga di sampingku dan menghantamkan ke kepala mereka berdua. Tapi aku teringat tujuan utamaku. Jika aku meledak sekarang, mereka hanya akan masuk penjara karena perselingkuhan. Itu terlalu ringan. Aku ingin mereka kehilangan segalanya. Aku sengaja menjatuhkan gelas plastik kosong yang diberikan Bram tadi ke lantai. Prang! Mereka berdua terlonjak kaget, melepaskan pelukan dengan terburu-buru. Arini, kamu kenapa? Tanya Bram, suaranya kembali panik secara instan. Aktingnya luar biasa. Dia pantas dapat Oscar. Maaf, tanganku lemas Bram. Aku tidak bisa merasakan gelasnya. Aku merasa sangat tidak berguna. Bram berlutut di depanku, mengusap air mataku dengan ibu jarinya yang baru saja menyentuh bibir Maya. Shh, jangan bicara begitu. Ada aku di sini. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia memelukku, tapi matanya menatap Maya yang berdiri di belakangku sambil tersenyum ejek. Maya memberikan isyarat jempol pada Bram, seolah memuji betapa hebatnya suamiku yang membohongi istrinya yang malang ini. Kalian pikir kalian sedang bermain kucing-kucingan dengan seekor tikus buta? Salah, kalian sedang bermain api di depan singa yang sedang mengasah cakarnya di dalam gelap. Udah seminggu aku berada di rumah ini, hidup dalam kegelapan buatan yang menyiksa. Namun kegelapan ini memberiku satu kekuatan, ketajaman indera yang lain. Aku mulai belajar mengenali langkah kaki mereka. Langkah Bram yang berat namun ragu, dan langkah Maya yang ringan namun penuh kemenangan.
Pagi itu Bram berpamitan untuk pergi ke kantor. "Aku berangkat ya sayang, Maya akan menemanimu belanja kebutuhan medis nanti," katanya sambil mengecup keningku. Kecupan yang sekarang terasa seperti sengatan kalajengking. Begitu pintu depan terdengar terkunci, aku tidak mendengar langkah Maya menjauh. Justru sebaliknya, aku mendengar suara pintu kamarku terbuka kembali. Maya masuk. Dia tidak menyapa. Aku mendengar dia membuka lemari pakaianku. Suara gantungan baju yang bergeser satu demi satu. "Baju-baju ini terlalu bagus untuk orang yang hanya berdiam di rumah," gumamnya. Aku bisa mendengar dia mencoba salah satu dress sutra favoritku. Suara zipper yang ditarik ke atas terdengar jelas di telingaku yang tajam. Lalu dia berjalan ke arah tempat tidur. Aku merasakan beban di sisi kasur saat dia duduk di sampingku. Dia tidak tahu aku sedang menahan napas. "Arini?" panggilnya lembut. "Kamu sadar tidak? Bram itu pria yang sangat bergairah. Kasihan dia kalau harus mengurus istri yang, cacat seperti kamu setiap malam." Aku tetap diam, memasang wajah kosong menatap lurus ke arah dinding yang tak terlihat. "Kemarin malam," sambil mengelus helai rambutku dengan kasar, "dia bilang padaku kalau dia merasa jijik setiap kali harus menyentuh tanganmu yang dingin. Dia hanya bertahan karena uangmu, Arini. Hanya karena harta peninggalan ayahmu yang belum semuanya pindah tangan." Hatiku seperti disayat sembilu. Aku tahu mereka jahat, tapi mendengar secara langsung bahwa suamiku merasa jijik padaku, itu luka yang berbeda. Tiba-tiba suara ponsel berdering. Maya mengangkatnya. "Ya, Bram? Oh, kamu sudah di bank? Bagus, aku sudah memegang buku tabungannya. Tenang saja, dia tidak akan curiga. Dia pikir buku itu hilang saat kecelakaan. Iya, besok aku akan bawa dia ke notaris. Aku akan bilang itu surat persetujuan pengobatan alternatif di luar negeri, padahal itu surat kuasa mutlak." Aku hampir saja tersedak ludahku sendiri. "Bang? Notaris? Mereka ingin menguras segalanya secepat ini?" Maya menutup telepon lalu berdiri. "Aku keluar sebentar ya, Rin. Mau buatkan kamu teh spesial." Begitu dia keluar, aku langsung membuka mataku. Aku bergerak secepat kilat. Aku merangkak ke bawah tempat tidur, di pojok paling gelap tempat aku menyembunyikan sebuah ponsel cadangan yang berhasil kuambil dari laci kerja Bram kemarin saat dia mandi. Aku memeriksa saldo rekeningku melalui aplikasi mobile banking yang untungnya masih menggunakan sidik jariku. Angkanya berkurang drastis. Ada transferan keluar dalam jumlah besar ke rekening yang tidak kukenal. "Bajingan," desis pelan. Tiba-tiba suara langkah kaki Maya kembali mendekat. Aku segera memasukkan ponsel itu ke dalam lipatan celanaku dan kembali ke posisi semula, duduk bersandar dengan mata tertutup tepat sebelum pintu terbuka. Maya masuk. Dia tidak menyapa. Aku mendengar dia membuka lemari pakaianku. Suara gantungan baju yang bergeser satu demi satu. "Ini minum dulu tehnya, agar kamu tenang," katanya sambil menyodorkan cangkir ke bibirku. Aku tahu ini bukan teh biasa. Ini adalah cara mereka untuk membuatku terus linglung agar aku mudah dituntun ke notaris besok. Aku sengaja menggerakkan tanganku dengan kaku, seolah meraba-raba, dan dengan sengaja aku menyenggol cangkir itu hingga jatuh ke lantai. Prang! "Aduh, maaf Maya, tanganku tremor lagi. Aku tidak bisa memegangnya," kataku dengan nada sangat menyesal. "Bodoh, kamu tahu tidak, ini susah dibersihkan," bentak Maya spontan. Topeng perawat baik hatinya retak seketika. Dia mendengus kasar dan pergi mengambil kain pel. Di saat itulah aku melihat ke lantai. Cairan teh yang tumpah itu berbuih sedikit di atas lantai marmer. Jika aku meminumnya, mungkin aku tidak akan pernah bangun lagi untuk melihat matahari besok. Aku kembali menutup mata saat Maya kembali. Di dalam kegelapan itu, aku membuat sumpah baru. Besok, di depan notaris, mereka mengharapkan tanda tanganku. Tapi yang akan mereka dapatkan adalah awal dari liang lahat yang mereka gali sendiri. Maya membersihkan tumpahan teh spesial itu dengan gerutuan yang tak henti-hentinya. Dia tidak tahu bahwa di balik kacamata hitamku, aku memperhatikan setiap gerakannya. Aku melihat bagaimana dia melempar kain pel itu ke sudut ruangan dengan penuh kebencian. "Aku buatkan lagi yang baru. Kali ini jangan sampai tumpah, atau aku akan kehilangan kesabaran," ancamnya. Dia lupa
Seorang perawat tidak seharusnya bicara seperti itu pada pasiennya. Tapi baginya, aku bukan lagi manusia. Aku hanya penghalang yang belum mati. Tak lama dia kembali dengan cangkir kedua. Baunya sama, kimiawi. Minum, perintahnya singkat. Aku menerimanya dengan tangan yang sengaja kubuat gemetar hebat. Aku membawa cangkir itu ke bibirku, tapi tepat sebelum cairan itu menyentuh lidahku, aku pura-pura tersedak hebat. Uk, Maya, dadaku sesak. Tolong, ambilkan inhalerku di laci ruang tamu, kataku sambil terengah-engah. Maya memutar bola matanya. Merepotkan saja. Dia meletakkan cangkir itu di meja nakas dan berlari keluar kamar. Begitu langkah kakinya menjauh, aku segera berdiri. Aku mengambil cangkir teh itu dan menuangkan isinya ke dalam pot tanaman hias besar di sudut kamar. Lalu, aku mengisi cangkir itu dengan air putih dari botol minum yang ada di samping tempat tidur, menyisakan sedikit noda teh agar warnanya tetap meyakinkan. Aku kembali duduk dan bersandiwara saat Maya masuk kembali dengan wajah dongkol. Ini inhalernya, cepat hirup. Aku berpura-pura menghirupnya, lalu dengan tenang, aku meminum teh yang kini sudah berisi air putih itu hingga tandas. Pintar, gumam Maya melihat cangkirnya kosong. Dia tersenyum puas, mengira dalam 30 menit ke depan, otakku akan tumpul dan aku akan menjadi boneka penurut. Malam harinya Bram pulang. Dia masuk ke kamar dengan wajah ceria yang dibuat-buat. "Arini, sayang, besok pagi kita keluar sebentar ya. Ada sedikit urusan administrasi asuransi kesehatanmu. Kamu hanya perlu tanda tangan beberapa berkas, agar biaya pengobatanmu tetap ditanggung," ucapnya sambil mengelus rambutku. Aku mengangguk pelan, memberikan kesan bahwa obat dari Maria sudah mulai bekerja. "Iya mas, apapun yang terbaik buat kesembuhanku." Bram menoleh ke arah Maya yang berdiri di ambang pintu. Mereka bertukar pandang penuh kemenangan. Bram memberikan jempol pada Maya, memuji obat yang dia kira sudah merusak kesadaranku. Saat Bram pergi mandi, aku mendengar Maya berbisik di lorong depan kamar. "Iya, besok jam 10. Pastikan notarisnya sudah kamu kondisikan. Kita tidak mau dia banyak tanya pada si buta ini. Tenang saja, dia sudah aku kasih dosis ganda malam ini. Dia bakal tanda tangan apa saja, bahkan surat kematiannya sendiri kalau kita suruh." Aku mencengkeram sprei kasurku. Dosis ganda? Jadi mereka benar-benar ingin menghabisiku perlahan. Tengah malam saat seluruh rumah sudah sunyi, aku bangun dari tempat tidur. Aku berjalan dengan sangat pelan, tanpa suara, mengandalkan ingatanku tentang letak perabotan. Aku menuju ruang kerja Bram. Aku melihat laptopnya menyala. Dia ceroboh. Dia merasa sangat aman karena istrinya buta. Aku melihat sebuah folder tersembunyi dengan nama proyek masa depan. Aku bukanya. Isinya membuat jantungku berhenti sedetak sejenak. Bukan hanya soal tabungan, tapi ada draft polis asuransi jiwa baru atas namaku yang baru saja dibuat sebulan sebelum kecelakaan. Nilainya fantastis. Dan ahli waris tunggalnya adalah Bram. Kecelakaan itu? Apakah itu benar-benar kecelakaan? Atau itu adalah upaya pertama mereka yang gagal? Aku mendengar suara langkah kaki dari arah dapur. Cepat-cepat aku mematikan layar laptop dan bersembunyi di balik tirai panjang ruang kerja. Bram masuk ke ruangan itu, diikuti oleh Maya. Mereka hanya mengenakan jubah mandi. Di ruangan yang seharusnya menjadi ruang kerja suamiku, aku melihat mereka melakukan hal-hal yang menghancurkan sisa-sisa rasa ibaku. "Sebentar lagi sayang, sebentar lagi rumah ini akan sepenuhnya jadi milik kita. Kita akan renovasi kamar ini, buang semua barang-barang selera kuno istrimu itu," kata Maya sambil tertawa manja di pelukan Bram. "Tentu," jawab Bram dingin. "Setelah dia tanda tangan besok, kita hanya perlu menunggu dosis terakhir darimu, dan aku akan jadi duda terkaya di kota ini." Aku mencengkeram sprei kasurku. Di balik tirai, aku berdiri mematung, menyaksikan mereka merencanakan kematianku di depan mataku. Air mataku tidak lagi jatuh. Rasa sedihku sudah menguap, digantikan dengan api yang membara. Besok pagi mereka pikir aku membawaku ke notaris untuk menyerahkan hartaku. Mereka tidak tahu bahwa aku sudah menyiapkan hadiah yang jauh lebih mengejutkan di dalam tas yang akan kubawa. Kalian ingin aku mati? Silahkan coba. Tapi pastikan kalian tidak mati duluan karena terkejut melihat siapa yang sebenarnya memegang kendali.
Pagi ini udara terasa sangat dingin, atau mungkin hanya hatiku yang membeku. Aku duduk di depan meja rias, sementara Maya berpura-pura membantuku merias wajah. Kamu harus terlihat cantik, Arini. Hari ini adalah langkah besar untuk kesembuhanmu, katanya sambil memoleskan lipstik ke bibirku. Aku melihat di cermin, dengan pandangan yang sangat tajam, betapa dia tersenyum sinis melihat pantulanku. Dia sengaja memilihkan baju yang warnanya tidak cocok untukku, seolah ingin menghinaku sekali lagi. Bram masuk ke kamar dengan setelan jas rapi. Wangi parfumnya memenuhi ruangan, parfum yang sama yang dia gunakan saat menciumi Maya semalam. "Sudah siap, sayang? Supir sudah menunggu di bawah," kata Bram lembut. Dia menggandeng tanganku dengan sangat posesif. Jika aku benar-benar buta, aku akan merasa sangat dilindungi, tapi sekarang genggamannya terasa seperti borgol. Kami sampai di sebuah kantor notaris yang tampak asing bagiku. Bram membimbingku masuk ke sebuah ruangan kedap suara yang sudah ada seorang pria parubaya menunggu di sana. Notaris itu tampak gelisah, matanya tidak berani menatapku. Jelas sekali, dia sudah dikondisikan seperti yang dikatakan Maya semalam. "Ini berkasnya, Pak Notaris. Istri saya sudah setuju untuk menandatangani pelimpahan wewenang asuransi dan aset untuk biaya pengobatan di luar negeri," ucap Bram dengan nada penuh wibawa. Maya berdiri di sampingku, memegang bahuku. "Mari Arini, aku bantu tunjukkan di mana kamu harus tanda tangan. Aku akan letakkan jarimu di garisnya." Aku merasakan kertas itu dingin di bawah jemariku. Aku bisa mencium bau tinta yang masih baru. Melalui celah kacamata hitamku, aku membaca judul dokumen itu. Surat pernyataan hibah mutlak dan kuasa jual. Mereka tidak hanya ingin uangku, mereka ingin hak untuk menjual rumah orang tuaku dan semua tanah warisan ayahku. "Silahkan Arini, tanda tangan di sini," bisik Maya, tangannya mulai menuntun pulpen ke arah kertas. Inilah saatnya. Aku sengaja membuat tanganku kaku. Saat pulpen itu menyentuh kertas, aku tiba-tiba menjatuhkannya. Aku mulai berpura-pura sesak nafas, jauh lebih hebat dari kemarin. Bram, kepalaku sakit sekali." Aku memegang kepalaku dan mulai meracau. "Gelap, kenapa semuanya jadi semakin gelap? Bram, aku tidak bisa bernafas." "Arini, tenanglah, ini hanya sebentar." Bram mulai panik, tapi bukan panik karena kondisiku, melainkan karena takut rencananya gagal. "Tanda tangan dulu, setelah itu kita ke dokter." "Tidak, aku ingin bicara dengan Pak Notaris sebentar, berdua saja. Aku ingin menanyakan sesuatu tentang wasiat ayahku sebelum aku tanda tangan." Maya melotot. "Arini, tidak perlu. Bram sudah mengurus semuanya." Aku menoleh ke arah suara Maya, tatapanku kosong tapi tajam. "Maya, ini urusan keluarga. Tolong, biarkan aku bicara sebentar saja. Aku merasa ayahku memanggil-manggil namaku." Bram tampak ragu. Dia melihat jam tangannya. Dia takut aku pingsan sebelum tanda tangan. Dia memberikan isyarat pada Maya untuk keluar. "Hanya 2 menit, Pak Notaris, tolong percepat." Bram dan Maya keluar dari ruangan. Begitu pintu tertutup rapat, aku langsung menegakkan punggungku. Aku melepas kacamata hitamku dan menatap langsung ke mata Pak Notaris. Pria itu tersentak, hampir jatuh dari kursinya. "Nyonya Arini, Anda bisa melihat?" "Diam dan dengarkan saya baik-baik, Pak Baskoro. Saya tahu Bram sudah membayar Anda untuk memalsukan dokumen ini. Saya punya rekaman percakapan Anda dengan suami saya kemarin malam tentang pembagian 10% dari penjualan rumah saya." Wajah notaris itu berubah pucat pasi. Keringat dingin bercucuran di dahinya. "Nyonya, saya dipaksa." "Saya tidak butuh penjelasan. Saya butuh kerjasama Anda jika Anda tidak ingin membusuk di penjara karena konspirasi pembunuhan dan penipuan." Aku geser sebuah amplop coklat yang sudah kusiapkan di dalam tas lempangku. "Ganti dokumen di depan saya itu dengan dokumen ini, sekarang." Dokumen yang kuberikan adalah surat penyerahan seluruh kuasa harta Bram kembali kepadaku, serta surat pengakuan utang piutang yang akan menjerat semua aset pribadinya jika dia berani macam-macam. "Lakukan sekarang, atau polisi yang masuk ke ruangan ini bukan suami saya," ancamku. Dengan tangan gemetar, Pak Baskoro mengganti berkasnya. Tepat saat dokumen baru itu diletakkan, aku kembali memakai kacamata hitamku dan merosot di kursi, kembali ke mode wanita buta yang lemah.
Pintu terbuka. Bram dan Maya masuk dengan wajah tidak sabar. Sudah selesai bicaranya? Ayo, tanda tangan sekarang. Bentak Bram, kesabarannya sudah habis. Aku mengambil pulpen itu. Dengan panduan tangan Maya yang penuh kemenangan, aku membubuhkan tanda tanganku di atas dokumen yang sudah kutukar. Bram mengambil kertas itu dengan mata berkilau. Dia mencium kertas itu seolah-olah itu adalah tiket menuju surga. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja menandatangani surat kemiskinannya sendiri. Sudah selesai sayang, ayo kita pulang. Ajak Bram dengan nada yang tiba-tiba kembali lembut. Saat berjalan keluar, aku bisa merasakan Maya tersenyum lebar di sampingku. Dia bahkan sempat membisikkan sesuatu di telingaku saat Bram sedang mengambil mobil di parkiran. Terima kasih untuk rumahnya Arini. Kamu memang sahabat yang sangat murah hati. Aku tersenyum kecil di balik kacamataku. Sama-sama Maya, nikmatilah rumah itu selagi kamu bisa. Karena sebentar lagi, satu-satunya atap yang kamu miliki adalah jeruji besi. Malam itu, rumahku terasa seperti milik orang asing. Di ruang tengah, Bram dan Maya merayakan kemenangan mereka. Mereka membuka botol wine mahal koleksi almarhum ayahku, seolah-olah aku tidak ada di sana. Aku duduk di kursi goyang di sudut ruangan, menghadap ke arah jendela yang tertutup. Di mata mereka, aku hanyalah dekorasi ruangan yang rusak. Ke apartemen di pusat kota itu, Bram. Aku ingin kita beli yang unit paling atas. Suara Maya terdengar sedikit mabuk. Dan mobil Arini yang di garasi jual saja. Aku tidak suka warnanya. Apapun untukmu, sayang, jawab Bram. Aku mendengar suara kursi bergeser. Melalui pantulan samar di kaca jendela, aku melihat Bram menarik Maya ke pelukannya. Besok, setelah proses administrasi notaris itu selesai divalidasi, kita akan mulai memindahkan semuanya. Aku tersenyum tipis. Mereka tidak tahu bahwa validasi itu akan menjadi mimpi buruk bagi mereka. Tapi sebelum itu, aku ingin mereka merasakan sedikit penderitaan yang aku rasakan. Bram, panggilku dengan suara pelan dan datar. Tawa mereka terhenti. Bram mendengus kesal karena kemesraannya terganggu. Apalagi hari ini, aku sedang sibuk memeriksa laporan kantor. Bram, ayah ada di sini, kataku lirih. Hening sejenak. Aku bisa merasakan bulu kudut Maya merinding melalui perubahan nada nafasnya. Apa maksudmu? Ayahmu sudah meninggal setahun lalu hari ini. Jangan mulai mengigau, bentak Bram. Tapi dia berdiri di sampingmu, Bram. Aku memutar kepalaku perlahan ke arah mereka. Mata tertutup, namun wajahku terangkat seolah sedang melihat sesuatu yang tinggi. Dia bilang, kenapa kamu memakai jam tangannya? Dia bilang, jam tangan itu tidak pantas di tangan seorang pengkhianat. Aku mendengar suara benda jatuh. Itu gelas wine Bram. Dia memang memakai jam tangan warisan ayahku hari ini. Sesuatu yang dia ambil dari laci tanpa izin pagi tadi. Arini, tutup mulutmu, teriak Maya. Kamu cuma stres karena buta. Jangan bicara aneh-aneh. Dia pindah ke belakangmu, Maya. Bisikku lebih pelan, hampir seperti desisan. Dia sedang menyentuh lehermu. Dia bilang kalung itu dia membelinya dengan darah dan keringat, bukan untuk dipakai oleh seorang pencuri. Maya memekik pelan. Aku mendengar dia berburu-buru melepas kalung berlianku yang dia pakai secara ilegal. Bram, bawa dia ke kamar. Dia sudah gila. Suara Maya bergetar hebat. Bram menarik kursi rodaku dengan kasar. Dia mendorongku ke kamar dan menguncinya dari luar. Aku mendengar mereka berdebat di luar kamar dengan suara bisik-bisik yang ketakutan. Mereka mulai merasa tidak nyaman di rumah ini. Bagus, aku ingin mereka merasa dihantui oleh setiap sudut ruangan ini. Begitu keadaan sunyi, aku beranjak dari kursi. Aku mengambil ponsel cadanganku. Aku melihat notifikasi dari Pak Baskoro, sang notaris. Nyonya, semua dokumen sudah dialihkan sesuai perintah Anda. Bram sudah menandatangani surat yang menyatakan dia berhutang 10 miliar kepada perusahaan Anda jika terjadi perceraian karena kesalahan pihak pria. Dia tidak membacanya sama sekali. Aku tertawa tanpa suara. Bram yang malang, keserakahannya telah mematikan logikanya. Aku kemudian membuka aplikasi kamera tersembunyi yang kupasang di ruang kerja tadi sore. Aku melihat mereka berdua sedang duduk di sofa dengan wajah pucat. Kamu pikir dia benar-benar melihat sesuatu? Tanya Maya sambil menoleh ke kiri dan ke kanan. Tentu saja tidak, Maya. Dia buta. Dia hanya berhalusinasi, sahut Bram, tapi tangannya gemetar saat menuang minuman lagi. Tapi bagaimana dia tahu soal jam tangan dan kalung itu? Bram terdiam. Dia menatap ke arah pintu kamarku yang terkunci. Di matanya, aku mulai menjadi sesuatu yang menakutkan.
Aku kembali ke tempat tidur, merebahkan tubuhku dengan nyaman. Besok adalah hari di mana aku akan memberikan kejutan fisik pertama. Aku sudah memesan jasa detektif swasta untuk membuntuti kemana Maya pergi saat Bram di kantor. Aku ingin tahu siapa lagi yang terlibat dalam konspirasi ini. Karena aku yakin serigala yang mengincar hartaku tidak hanya 2 orang ini. Malam itu, aku tidur dengan nyenyak. Sementara di luar sana, aku mendengar suara langkah kaki yang mondar-mandir ketakutan. Selamat menikmati malam kalian para pengkhianat. Karena mulai besok, setiap langkah yang kalian ambil adalah langkah menuju kehancuran. Pagi ini, Bram berangkat ke kantor dengan wajah yang masih tampak pucat karena teror yang kuberikan semalam. Begitu mobilnya keluar dari pagar, aku mendengar Maya sibuk di kamarnya. Dia tidak masuk ke kamarku untuk memberikan obat atau sarapan. Dia seolah lupa aku ada. Melalui celah pintu kamarku yang sedikit terbuka, aku melihatnya mengenakan pakaian yang sangat mencolok. Dres merah ketat dan kacamata hitam mahal. Dia tampak seperti wanita yang akan pergi kencan, bukan asisten perawat. "Aku pergi sebentar hari ini, ada urusan bank," teriaknya dari ruang tamu tanpa berniat menghampiriku. Begitu pintu depan terkunci, aku segera bergerak. Aku membuka ponsel rahasia dan menghubungi Pak Riko, detektif swasta yang kusewa. "Dia baru saja keluar, ikuti dia, jangan sampai kehilangan jejak," perintahku singkat. 2 jam kemudian, ponselku bergetar. Sebuah kiriman foto masuk. Jantungku berdegup kencang saat melihatnya. Maya tidak pergi ke bank. Dia berada di sebuah kafe tersembunyi di pinggiran kota, sedang duduk mesra dengan seorang pria muda yang jauh lebih tampan dan atletis dari Bram. "Siapa pria ini?" tanyaku melalui pesan singkat. Jawaban Pak Riko membuatku hampir tertawa sinis. "Dia namanya Andre, instruktur gym di tempat Maya biasa latihan. Menurut informasi, mereka sudah berhubungan selama 6 bulan. Uang yang ditransfer Bram setiap bulan, ternyata sebagian besar mengalir ke rekening pria ini." Luar biasa. Bram, suamiku yang merasa paling pintar, ternyata sedang dikhianati oleh wanita yang ia puja. Maya hanya menjadikan Bram sebagai mesin uang, sementara hatinya dan uangku diberikan pada pria lain. Tiba-tiba sebuah ide gila muncul di kepalaku. Jika aku ingin menghancurkan mereka, aku tidak boleh hanya menghancurkan mereka berdua secara bersamaan. Aku harus membuat mereka saling menghancurkan. Sore harinya, saat Maya pulang dengan wajah cerah dan beberapa tas belanjaan dari merek ternama, aku duduk di ruang tamu dengan tenang. "Maya, kamu sudah pulang?" tanyaku lembut. "Iya, melelahkan sekali di bank," jawabnya berbohong, sambil merebahkan diri di sofa seberangku. "Tadi ada telepon masuk ke telepon rumah," kataku perlahan, memancing. Maya langsung duduk tegak. "Telepon? Dari siapa? Kamu tidak mengangkatnya kan?" "Tadinya ingin ku angkat, tapi mati sendiri. Tapi nomornya aneh, belakangnya 0909. Aku sempat meraba layarnya saat berbunyi. Aku menyebutkan 4 digit terakhir nomor Andre yang kudapat dari Pak Riko. Aku bisa mendengar napas Maya tertahan. Dia panik. "Oh, itu mungkin salah sambung Arini, jangan dipikirkan." Malamnya saat Bram pulang, aku mulai memainkan bidak caturku. Saat kami makan malam bertiga, di mana Bram menyuapiku dengan malas sementara Maya asyik bermain ponsel di bawah meja, aku berkata dengan suara polos. "Bram, tadi Maya baik sekali ya. Dia ke bank lama sekali untuk mengurus asuransiku. Dia bilang antriannya panjang, bahkan sampai harus bertemu teman lamanya di sana." Bram menghentikan sendoknya di udara. Dia menatap Maya. "Teman lama? Siapa?" Maya tersedak air minumnya. Apa? "Arini, aku tidak bilang begitu. Aku bilang aku bertemu teman sekolah wanita." Aku mengerutkan kening, memasang wajah bingung yang sempurna. "Oh, maaf, mungkin pendengaranku salah. Aku pikir kamu bilang pria bernama Andre yang sangat baik itu, Bram." Prang! Sendok di tangan Bram jatuh ke piring porselin. Suasananya mendadak menjadi sangat dingin. Aku bisa merasakan api kecurigaan mulai membakar dada Bram. Dia adalah pria yang posesif dan pencemburu berat. Itulah alasan dia mengurungku di rumah ini. "Siapa Andre?" tanya Bram dengan nada mengendah mengancam. "Bram, jangan dengarkan dia. Dia mulai gila lagi. Dia buta, dia hanya berhalusinasi," teriak Maya dengan suara melengking. Aku tertunduk, berpura-pura sedih.
Maafkan aku, mungkin itu hanya bisikan hantu ayahku lagi. Dia bilang Andre sangat menyukai uang yang kamu berikan pada Maya, Bram. Katanya uang itu cukup untuk membeli mobil baru untuk mereka berdua. Bram berdiri dari kursinya tanpa berkata sepatah pun. Dia berjalan menuju kamar, membanting pintu dengan sangat keras. Maya mengejarnya sambil merengek mencoba menjelaskan kebohongan di atas kebohongan. Aku duduk sendirian di meja makan, menghabiskan sisa makananku dengan nikmat. Untuk pertama kalinya dalam setahun, rasa makanan ini tidak lagi terasa seperti hambar. Retakan itu sudah muncul. Sekarang aku hanya perlu menunggu sampai bendungan itu pecah dan menenggelamkan mereka berdua dalam lumpur pengkhianatan mereka sendiri. Semalaman rumah ini tidak tenang. Dari balik pintu kamarku yang tertutup, aku mendengar suara pertengkaran hebat antara Bram dan Maya. Bram yang posesif mulai memeriksa ponsel Maya, dan Maya yang licik mulai menangis histeris sebagai senjata andalannya. Pagi ini, Bram keluar rumah tanpa pamit. Aku tahu dia tidak pergi ke kantor. Dia pergi mencari tahu siapa Andre. Maya duduk di ruang makan, napasnya terdengar pendek-pendek, penuh kecemasan. Dia tidak memberiku sarapan. Dia terlalu sibuk mondar-mandir di depan telepon rumah. Mungkin menunggu telepon dari simpanannya untuk memberi peringatan. Inilah saatnya aku memberikan dorongan terakhir. Maya, panggilku lembut dari ruang tengah. Dia tidak menjawab. Maya, aku tahu kamu sedang bingung. Kataku lagi, kali ini dengan nada yang sedikit lebih tegas. Aku tahu Bram mulai kasar padamu. Itu karena dia stres soal uang. Maya berjalan mendekat, suaranya terdengar sinis namun penasaran. Apa maksudmu, Arini? Kemarin, saat Bram sedang mandi, aku sempat mendengar dia berbicara di telepon tentang brankas di ruang kerjanya. Katanya dia sudah memindahkan semua perhiasan ibuku ke sana untuk dijual tanpa sepengetahuanku. Aku bisa merasakan ketamakan Maya mulai bangkit. Dia adalah wanita yang tidak akan membiarkan uang lewat begitu saja dari depan matanya. Brankas? Di mana kuncinya? Tanya Maya. Suaranya bergetar karena nafsu serakah. Bram menyembunyikannya di dalam laci bawah meja kerja, di balik tumpukan dokumen palsu yang aku tanda tangani kemarin. Aku berbohong dengan sangat meyakinkan. Maya, tolong ambilkan perhiasan itu untukku. Aku ingin memegangnya sebentar. Aku takut Bram benar-benar menjualnya. Maya tidak menjawab, tapi aku mendengar langkah kakinya berlari cepat menuju ruang kerja Bram. Melalui aplikasi kamera di ponselku, aku melihat pemandangan yang sangat memuaskan. Maya mengacak-acak meja kerja Bram seperti orang kesetanan. Dan benar saja, aku memang sengaja meletakkan kunci brankas itu di sana tadi malam. Maya berhasil membuka brankas itu. Di dalamnya, aku sudah menyiapkan jebakan yang sempurna. Sekotak perhiasan imitasi yang terlihat sangat mewah dan setumpuk uang tunai, uang yang sebenarnya sudah aku tanda tangani. Ya Tuhan, ini banyak sekali, gumam Maya. Dia tidak tahu bahwa di atas brankas itu, kamera tersembunyiku sedang merekam wajahnya dengan sangat jelas saat dia mulai memasukkan satu persatu perhiasan dan gepokan uang itu ke dalam tas pribadinya. Dia tidak berniat mengambilkan untukku. Dia berniat mencurinya dan lari bersama Andre sebelum Bram menghancurkannya. Tiba-tiba, suara mobil Bram terdengar di halaman. Maya panik. Dia menutup brankas dengan terburu-buru. Tapi dia lupa menguncinya kembali. Dia lari ke dapur, berpura-pura sedang mencuci piring dengan tas yang disembunyikan di bawah meja makan. Bram masuk dengan wajah merah padam. Dia memegang sebuah amplop coklat. Sepertinya detektif yang dia sewa, yang sebenarnya adalah orang yang sama dengan detektifku, telah memberikan foto-foto Maya dan Andre. Bram, kamu sudah pulang? Suara Maya terdengar gemetar. Bram tidak menjawab. Dia langsung menuju ruang kerja. Aku bisa membayangkan jantung Maya yang hampir copot saat itu. Siapa yang membuka brankas ini? Suara teriakan Bram menggelegar ke seluruh rumah. Maya berlari ke ruang kerja. Aku tidak tahu, Bram. Tadi
Tadi Arini bilang dia mendengar suara di sini. Bram keluar dari ruangan itu sambil menyeret Maya. Jangan bohong, hanya kita berdua yang tahu soal brankas ini. Dan lihat tanganmu, ada debu dari laci bawah. Bram menjambak tas Maya yang disembunyikan di bawah meja makan. Srak, seluruh isinya tumpah di depan mata Bram. Kamu mau merampokku setelah kamu berselingkuh dengan pelatih gym itu? Raung Bram. Bram, dengarkan aku. Ini untuk kita, teriak Maya sambil menangis. Untuk kita atau untuk Andremu itu? Bram melayangkan tamparan keras ke wajah Maya hingga wanita itu tersungkur ke lantai. Aku duduk di kursi goyangku dengan senyum yang tidak terbendung. Mereka saling mencakar, saling menghina dan saling membongkar borok masing-masing. Kamu pikir kamu pintar, Bram? Teriak Maya sambil menyeka darah di bibirnya. Aku hanya memanfaatkanmu. Kamu sendiri yang bilang Arini itu menjijikkan. Kamu sendiri yang ingin membunuhnya perlahan dengan obat-obatanku. Aku punya rekamannya. Bram terpaku. Kebenciannya di matanya berubah menjadi ketakutan. Jika rekaman itu jatuh ke tangan polisi, dia tamat. Berikan ponsel itu kepadaku. Bram menerjang Maya. Mereka bergulat di lantai, menghancurkan perabotan, tidak menyadari bahwa wanita yang mereka sebut buta dan menjijikkan itu sedang berdiri di ambang pintu, melihat seluruh adegan itu dengan tatapan paling dingin di dunia. Kacamata hitamku kelepaskan, aku tidak perlu bersembunyi lagi. Tapi belum saatnya mereka tahu aku bisa melihat. Aku ingin mereka merasa benar-benar hancur oleh tangan mereka sendiri sebelum aku memberikan serangan terakhir. Bram, Maya, ada apa? Kenapa kalian bertengkar? Suaraku kembali menjadi lembut dan tak berdaya. Bram berhenti mencekik Maya. Dia menoleh ke arahku dengan napas tersengal-sengal. Diam Arini, masuk ke kamarmu. Aku menurut, tapi sebelum menutup pintu, aku membisikkan sesuatu yang cukup keras untuk didengar oleh Bram yang sedang kalap. Bram, uang di lantai itu, kenapa warnanya ada inta merahnya ya? Apa itu uang palsu? Bram langsung menatap gepokan uang di lantai. Benar saja, uang itu sudah aku tandai dengan tinta stempel khusus yang hanya muncul jika terkena suhu panas tangan. Uang itu adalah bukti kuat pencucian uang yang sedang dilakukan Bram di kantornya. Sekarang, mereka tidak hanya terjebak dalam masalah perselingkuhan, tapi juga tindak pidana berat yang saling menjerat satu sama lain. Selamat datang, sayang. Setelah pertengkaran hebat kemarin, rumah ini berubah menjadi zona perang yang sunyi. Bram tidak lagi bicara pada Maya, dan Maya mengurung diri di kamar tamu. Tapi aku tahu, wanita seperti Maya tidak akan menyerah begitu saja. Dia punya satu kartu as yang selalu disimpan oleh wanita licik untuk mengikat pria bodoh seperti Bram. Siang itu, saat Bram sedang duduk di ruang tamu dengan kepala tertunduk, mungkin sedang menghitung kerugian hartanya, Maya keluar dari kamar dengan wajah pucat dan mata sembab. Dia tidak memegang tas belanjaan lagi. Dia memegang sebuah benda plastik kecil. Bram, suaranya gemetar, lirih, dan sangat rapuh. Aku tahu kamu membenciku sekarang. Aku tahu aku salah soal Andre, tapi ada sesuatu yang tidak bisa aku abaikan. Bram tidak menoleh. Pergi, Maya, sebelum aku benar-benar menyeretmu ke kantor polisi. Maya berlutut di depan Bram. Aku bisa melihatnya dari balik celah pintu kamarku. Dia meletakkan benda itu di atas meja. Sebuah tes pack dengan 2 garis merah yang jelas. Aku hamil, Bram. Ini anakmu. Hening. Suara hujan di luar seolah berhenti sejenak. Aku bisa melihat bahu Bram menegang. Dia adalah pria yang sudah lama mendambakan anak, sesuatu yang belum bisa kuberikan padanya selama 7 tahun pernikahan kami karena kondisi kesehatanku. Kamu bohong, bisik Bram, tapi nadanya mulai melunak. Aku punya bukti medisnya jika kamu tidak percaya. Ini alasan kenapa aku begitu emosional belakangan ini, Bram. Aku hanya takut kamu akan membuangku setelah semua yang kita lakukan pada Arini. Maya mulai menangis sejadi-jadinya. Dia memeluk kaki Bram. Dan seperti yang sudah kuprediksi, Bram yang lemah pada ego kebapakannya, perlahan mengulurkan tangan dan mengusap rambut Maya. Aku mencengkeram gagang pintu. Jijik,
Aku tahu persis itu bukan anak Bram. Berdasarkan laporan detektifku, Maya baru saja menghabiskan 3 malam berturut-turut di apartemen Andre bulan lalu. Tapi Bram, dia terlalu buta oleh egonya untuk menyadari bahwa dia sedang dijadikan ayah pengganti untuk menutupi dosa Maya. Lalu, bagaimana dengan Arini? Tanya Bram suara dingin. Dia sekarang tahu soal Andre. Dia mulai bicara soal hantu ayahnya. Dia mulai aneh. Maya mendongak, matanya berkilat penuh kebencian yang murni. Dia harus pergi, Bram. Sekarang bukan lagi soal harta. Sekarang soal masa depan anak kita. Kamu mau anak ini lahir di rumah di mana istrinya yang gila dan buta itu menghantui kita setiap hari? Apa maksudmu? Dosis obatnya tidak cukup, Bram. Dia terlalu kuat. Bisik Maya, suaranya kini berubah menjadi sangat kejam. Kita harus mengakhiri ini. Satu kecelakaan lagi. Kali ini, pastikan dia tidak akan pernah bangun lagi untuk menceritakan rahasia kita pada siapapun. Bram terdiam cukup lama. Aku menahan nafas, menunggu apakah masih ada secercah kemanusiaan di dalam diri pria yang pernah aku cintai itu. Lakukan, kata Bram pendek. Tapi pastikan bersih. Aku tidak mau ada polisi di rumah ini. Maya tersenyum kemenangan. Dia berdiri dan mencium Bram tepat di depanku, meskipun mereka pikir aku tidak melihat. Malam itu Maya masuk ke kamarku dengan membawa segelas susu hangat. Baunya berbeda. Tidak ada lagi aroma melati yang menutupi bau kimianya. Ini adalah racun yang dosisnya jauh lebih mematikan. Minum ini, Arini sayang, supaya kamu bisa tidur nyenyak, katanya dengan nada yang sangat manis, seolah dia sedang menidurkan anak kecil. Sangat, sangat nyenyak. Aku menerima gelas itu. Aku bisa merasakan tatapan matanya yang haus akan kematianku. Dia berdiri di sana, menunggu aku meminumnya hingga tetes terakhir. Kenapa kamu tidak minum? Kamu takut? Tanya Maya, nadanya mulai curiga saat aku hanya memegang gelas itu di depan bibirku. Aku tersenyum tipis. Aku mengangkat wajahku, menatap tepat ke arah di mana aku tahu matanya berada, meskipun aku masih menggunakan kacamata hitam. Maya, kamu bilang kamu hamil kan? Tanyaku pelan. Iya, kenapa? Kasihan sekali bayi itu, kataku sambil perlahan menuangkan susu itu ke lantai tepat di depan kakinya. Maya terbelalak. Dia mundur selangkah. Kamu. Aku tidak buta, Maya, bisikku sambil perlahan melepas kacamata hitamku dan menatap matanya dengan tatapan yang paling tajam yang pernah dia lihat. Dan aku tahu, itu bukan anak Bram. Wajah Maya berubah pucat pasi seputih kertas. Dia ingin berteriak, tapi suaranya tercekak di tenggorokannya. Dia baru saja menyadari bahwa selama 1 tahun ini, dia bukan sedang bermain dengan domba buta, melainkan sedang menari di atas telapak tangan seekor iblis yang sedang murka. Keheningan di kamar itu terasa begitu berat hingga seolah bisa mencekik. Maya berdiri mematung, menatap mataku yang kini terbuka lebar. Mata yang selama 1 tahun ini dia anggap mati. Dia melihat pantulan dirinya di sana. Seorang wanita licik yang tertangkap basah. Kamu bisa melihat? Suaranya hanya berupa bisikan parau. Sejak kapan? Sejak hari pertama aku pulang dari rumah sakit, Maya. Jawabku sambil berdiri dari tempat tidur. Aku melangkah mendekatinya. Perlahan namun pasti. Aku melihat setiap ciumanmu dengan Bram. Aku melihat setiap perhiasan yang kamu curi. Dan aku melihat betapa menjijikannya kamu saat merangkak di kaki suamiku. Maya mencoba mundur, tapi dia menabrak meja rias. Aku akan teriak, aku akan panggil Bram, aku akan bilang kamu pura-pura. Silakan, aku tersenyum dingin. Teriaklah, biarkan Bram masuk dan melihat gelas susu berisi racun ini di lantai. Biarkan dia tahu bahwa wanita yang dia hamili, katanya, ternyata sedang mencoba melakukan pembunuhan di rumahnya. Menurutmu siapa yang akan dia bela? Aku, istrinya yang punya bukti penggelapan pajaknya, atau kamu, simpanan yang baru saja ketahuan selingkuh dengan instruktur gym? Maya terdiam. Ketakutan di matanya berubah menjadi kegilaan. Dia tahu dia sudah kalah telak, tapi seperti binatang buas yang terpojok, dia memilih untuk menyerang. Kalau aku jatuh, kamu juga harus jatuh, Arini.
Tiba-tiba, Maya menjatuhkan dirinya sendiri ke lantai. Dia mulai mencakar lengannya sendiri hingga berdarah, mengacak-acak rambutnya dan berteriak histeris seolah-olah dia sedang diserang. "Bram, tolong! Arini gila! Dia mau membunuhku dan bayi kita!" teriaknya melengking. Langkah kaki Bram terdengar berlari kencang menuju kamar. Aku segera kembali ke posisi semula, duduk bersandar di tempat tidur dengan mata tertutup, memasang wajah bingung dan ketakutan yang sempurna. Bram mendobrak pintu. Dia melihat Maya tersungkur di lantai sambil memegangi perutnya, menangis histeris. "Bram, dia tahu soal bayi kita. Dia mencoba mendorongku. Dia bilang dia akan membuatku mati supaya dia bisa jadi nyonya di rumah ini." "Bohong! Dia bisa melihat, Bram. Dia bisa melihat!" teriak Maya seperti orang kesurupan. Bram terhenti. Dia menatap wajahku dalam-dalam. Dia melambaikan tangannya tepat di depan mataku secara tiba-tiba. Aku tidak berkedip sedikit pun. Sarafku sudah terlatih selama setahun untuk tidak bereaksi pada gerakan mendadak. Tatapanku tetap kosong, menembus tubuh Bram. "Mas Bram, apa yang dia bicarakan? Aku hanya mencium bau sesuatu yang aneh di susu itu. Aku tidak sengaja menjatuhkannya, dan tiba-tiba Maya menyerangku. Dia bilang dia akan membuatku mati supaya dia bisa jadi nyonya di rumah ini." "Bohong! Dia bisa melihat, Bram. Dia bisa melihat." "Cukup." Bram menyeret Maya keluar dari kamarku. "Kamu stres. Masuk ke kamarmu. Jangan keluar sampai aku yang tanggil. Besok, aku sendiri yang akan membawamu ke dokter untuk periksa kandungan itu. Kalau kamu bohong soal bayi ini juga, aku tidak segan-segan melempar kamu ke jalanan." Pintu kamarku ditutup dengan keras. Aku duduk diam di kegelapan. Di luar, aku mendengar Maya terus berteriak-teriak seperti orang gila, sementara Bram mencoba menenangkannya dengan kasar. Fitnah yang Maya buat justru berbumerang baginya. Sekarang, Bram menganggapnya tidak stabil dan berbahaya. Dan soal pemeriksaan kandungan besok, itu akan menjadi paku terakhir di peti mati Maya. Karena aku sudah menyiapkan seseorang di klinik itu untuk memastikan hasil tesnya menunjukkan kebenaran yang pahit, bahwa bayi itu bukan darah daging Bram. Permainan ini semakin menyenangkan. Satu persatu, mereka mulai saling menghancurkan diri mereka sendiri, tepat di depanku. Pagi ini adalah hari penentuan bagi Maya. Bram, dengan wajah yang gelap dan penuh kecurigaan, membawanya ke sebuah klinik kandungan. Aku hanya duduk diam di teras, melambaikan tangan dengan wajah polos saat mobil mereka menjauh. Mereka tidak tahu bahwa klinik itu adalah milik Dr. Lukman, sepupu jauh almarhum ayahku yang selama ini diam-diam aku hubungi. Begitu mereka pergi, aku tidak lagi duduk di kursi roda. Aku berdiri, berjalan dengan tegak menuju ruang kerja Bram. Aku memiliki waktu 3 jam sebelum mereka kembali. Waktu yang cukup untuk menyiapkan kado terakhir bagi mereka. Aku menelpon Pak Riko, detektifku. "Pastikan semua undangan sudah terkirim," kataku dengan suara yang kini penuh otoritas. Para pemegang saham, keluarga besar Bram, dan yang paling penting, orang tua Maya. Aku ingin semua orang menyaksikan pertunjukan ini. "Semua sudah beres, Nyonya," jawab Riko. "Dan soal hasil laboratorium Maya, Dr. Lukman sudah menyiapkannya. Bram akan menerima hasilnya siang ini." Aku tersenyum. Rencanaku bukan hanya mengungkap perselingkuhan, tapi menghancurkan harga diri Bram di depan orang-orang yang selama ini ia coba buat terkesan. Sekitar jam 1 siang, mobil Bram masuk ke halaman. Aku segera kembali ke posisiku, duduk di ruang tamu dengan buku braille di tangan yang tentu saja hanya properti. Pintu terbanting, langkah kaki Bram terdengar sangat berat, diikuti suara tangisan histeris Maya yang memohon-mohon. "Bram, dengarkan aku. Hasil lab itu pasti salah. Mereka pasti menukarnya," teriak Maya sambil memeluk kaki Bram. Bram melempar sebuah map kertas ke wajah Maya. "Salah? Dr. Lukman itu dokter senior, Maya. Hasilnya jelas, janin itu sudah berusia 10 minggu. Sedangkan aku, 10 minggu lalu aku sedang berada di luar kota untuk proyek pembangunan. Siapa ayahnya, Maya? Siapa?" "Bram, aku hilaf." "Hilaf? Kamu merampok hartaku, tidur dengan pria lain di belakangku, dan mencoba membunuh istriku dengan alasan kehamilan palsu ini." Bram meraung seperti singa yang terluka. Dia benar-benar hancur.
Kebanggaannya sebagai laki-laki telah diinjak-injak oleh wanita yang dia bela mati-matian. Aku berdeham pelan. "Bram, ada apa mas? Kenapa kalian berisik sekali?" Bram menatapku. Untuk pertama kalinya aku melihat ada rasa bersalah yang sangat besar di matanya. Dia berjalan mendekat dan berlutut di depanku. Tangannya yang kasar menggenggam jemariku yang dingin. "Arini, maafkan aku. Aku sudah sangat jahat padamu." Suaranya parau, hampir menangis. Aku ingin meludahi wajahnya saat itu juga. Dia meminta maaf bukan karena dia mencintaiku, tapi karena dia baru saja menyadari bahwa dia tidak punya siapa-siapa lagi selain aku dan hartaku. "Kenapa, Mas? Apa ada masalah dengan bayi Maya?" Tanyaku dengan nada selembut sutra. "Tidak ada bayi, Arini. Tidak ada masa depan untuk dia di rumah ini." Bram berdiri, lalu menoleh ke arah Maya yang masih bersimpuh di lantai. "Besok, aku akan mengadakan pesta syukuran. Aku akan mengumumkan bahwa penglihatanmu mulai membaik, dan aku akan membersihkan namamu dari semua fitnah Maya. Setelah itu, Maya, kamu pergi dari sini tanpa membawa sepeser pun." Maya menatap Bram dengan kebencian yang mendalam. Dia tahu dia sudah habis, tapi dia tidak tahu bahwa Bram pun sebenarnya sudah habis di tanganku. "Pesta syukuran?" tanyaku sambil tersenyum manis. "Ide yang bagus, Mas. Aku ingin semua orang melihat betapa setianya kamu menjagaku selama setahun ini." Bram mengangguk, merasa dia masih bisa menyelamatkan mukanya di depan kolega bisnisnya dengan menggunakan diriku sebagai tameng suami teladan. Dia tidak menyadari bahwa pesta itu bukan untuk merayakan kesembuhanku, tapi merayakan pemakamannya sebagai seorang pengusaha dan seorang suami. Malam itu, aku melihat Maya mengemasi barang-barangnya dengan diam. Dia tampak merencanakan sesuatu, mungkin pelarian terakhir. Tapi aku tidak peduli. Besok malam, layar besar di aula rumah kami akan menceritakan segalanya. Setahun penuh aku berpura-pura buta hanya untuk sampai pada momen ini. Kegelapan ini akan segera berakhir, dan cahaya yang akan muncul besok akan membakar mereka berdua hingga tak bersisa. Malam yang ditunggu telah tiba. Rumah besar warisan ayahku kini gemerlap oleh lampu-lampu kristal yang sengaja kunyalakan semuanya. Harum bunga lili putih, bunga favoritku, bukan mawar merah Maya, memenuhi ruangan. Bram tampil sangat rapi dengan tuxedo hitamnya. Di wajahnya tersungging senyum penuh percaya diri, seolah dia adalah pahlawan yang baru saja melewati badai. Di sampingnya, Maya berdiri dengan dress yang tertutup, mencoba menutupi wajahnya yang lebam dengan riasan tebal. Bram kemaksanya hadir sebagai pelayan kehormatan agar tidak menimbulkan kecurigaan di depan kolega bisnis. Aku duduk di kursi roda di tengah aula. Aku mengenakan gaun putih panjang, sepasang kacamata hitam yang elegan, dan akting terbaik yang pernah diciptakan manusia. "Terima kasih sudah datang Bapak dan Ibu sekalian." Suara Bram bergema di mikrofon, menarik perhatian seluruh tamu, termasuk para pemegang saham perusahaannya dan media lokal yang diam-diam aku undang. Malam ini adalah malam yang emosional. Setelah 1 tahun istri saya, Arini, hidup dalam kegelapan akibat kecelakaan tragis itu, kami mendapatkan keajaiban. Penglihatannya perlahan mulai kembali. Terdengar tepuk tangan riuh. Aku melihat melalui celah kacamataku, orang-orang menatapku dengan iba. Aku juga melihat orang tua Maya berdiri di pojok ruangan dengan wajah bingung, tidak tahu mengapa mereka diundang ke sini. "Bram benar-benar suami idaman," bisik salah seorang kolega yang berdiri tak jauh dariku. "Setahun menjaga istri buta tanpa mengeluh, langka sekali pria seperti dia." Aku hampir tertawa mendengarnya. Idaman? Jika mereka tahu pria idaman ini sedang merencanakan cara membuangku ke panti asuhan minggu depan setelah semua aset berpindah tangan, mereka pasti akan muntah. Tiba-tiba, pintu besar aula terbuka. 2 orang pria bertubuh tegap dengan jas hitam masuk. Bram mengerutkan kening. Itu bukan wajah-wajah yang dia kenal. "Siapa mereka, Bram?" bisik Maya dengan nada panik yang tak bisa disembunyikan. "Mungkin kolega baru," jawab Bram pendek, mencoba tetap tenang. Salah satu pria itu mendekat padaku dan membungkuk hormat. "Nyonya Arini,
Semuanya sudah siap di belakang layar. Aku mengangguk pelan. Bram menatapku dengan bingung. Siap? Apa yang siap Arini? Aku tidak memesan pertunjukan tambahan. Hanya sedikit kejutan, Mas. Kataku dengan suara lembut yang bisa didengar oleh semua orang melalui mikrofon yang terpasang di gaunku. Sebagai tanda terima kasihku atas semua perhatian yang kamu dan Maya berikan padaku, selama aku tidak bisa melihat. Bram senyum lebar, mengira aku akan memberikan testimoni tentang kebaikannya di depan para investor. Dia bahkan merangkul bahuku, menunjukkan kemesraan palsu yang memuakkan. Tentu sayang, apapun untukmu, kata Bram penuh kemenangan. Aku menoleh ke arah Maya. Dia tampak gemetar. Insting liciknya mulai mencium bau bahaya. Dia mencoba mundur menuju pintu keluar, tapi pria tegap Sadi menutup jalan keluarnya dengan sopan namun tegas. Jangan pergi dulu Maya, kataku tanpa menoleh padanya. Acara utamanya baru saja akan dimulai. Kamu tidak ingin melewatkan momen di mana seluruh kerja kerasmu selama 1 tahun ini diperlihatkan pada dunia, bukan? Lampu aula tiba-tiba meredup. Layar proyektor raksasa turun dari langit-langit ruang tamu. Bram mulai merasa ada yang tidak beres. Pegangannya di bahuku melendur. Arini, apa ini? Jangan bermain-main, bisik Bram dengan nada mengancam. Aku tidak sedang bermain, Bram. Jawabku, suaraku kini tidak lagi lembut. Ada nada dingin yang menusuk tulang. Aku sedang menunjukkan kebenaran. Bukankah kamu bilang kebenaran akan membebaskan kita? Suara proyektor yang menyala membelah keheningan. Gambar pertama muncul di layar. Gambar Bram dan Maya yang sedang berciuman di depan pintu kamarku, saat aku duduk di kursi roda tepat di samping mereka. Seluruh ruangan mendadak sunyi senyap. Napas Bram tercekak. Ini baru permulaan. Malam ini aku akan membuka mata semua orang, tepat saat aku membuka mataku sendiri di hadapan mereka. Layar besar itu tidak berbohong. Foto pertama tadi hanyalah pembuka. Detik berikutnya, video mulai terputar. Di layar, terlihat rekaman CCTV dari kamar utamaku. Suaranya menggema di seluruh aula, jernih tanpa celah. Terlihat Maya sedang tertawa sambil mencoba kalung berlianku di depan cermin. Lalu Bram masuk dan memeluknya dari belakang. Biarkan saja si buta itu tidur. Suara Bram di rekaman itu terdengar begitu dingin. Begitu berbeda dengan suara lembut yang ia gunakan di podium tadi. Dia tidak akan pernah bisa melihat wajah menjijikanmu lagi, Maya. Terdengar suara gelas pecah di sudut ruangan. Salah satu investor terbesar Bram menjatuhkan minumannya. Semua mata tertuju pada Bram yang kini berdiri mematung, wajahnya berubah dari pucat menjadi abu-abu. Matikan sekarang, teriak Bram, suaranya pecah. Dia mencoba berlari ke arah operator, tapi pria tegap yang kutugaskan menjaganya menghalangi jalannya. Ini fitnah, ini video editan. Editan, Mas? Tanyaku pelan, namun suaraku bergema melalui mikrofon. Lalu bagaimana dengan yang ini? Video berganti. Kali ini rekaman dari ruang kerja. Terlihat Maya sedang memasukkan gepokan uang bertinta merah ke dalam tasnya, disusul adegan di mana mereka merencanakan dosis obat terakhir untukku agar aku mati secara alami. Satu kecelakaan lagi, kali ini pastikan dia tidak bangun lagi. Suara Maya di video itu terdengar seperti desisan ular. Maya berteriak histeris. Dia mencoba menutupi telinganya, bersimpuh di lantai di tengah kerumunan tamu yang kini mundur menjauh darinya seolah dia adalah wabah penyakit. Orang tua Maya yang hadir di sana tampak menutup wajah mereka, menangis karena malu yang tak tertahankan. Arini, hentikan ini. Bram berbalik ke arahku, matanya merah penuh amarah dan ketakutan. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Kamu menghancurkan perusahaan kita. Kamu menghancurkan masa depan kita. Perusahaan kita? Aku berdiri perlahan dari kursi roda. Gerakanku sangat tenang, sangat anggun. Maksudmu perusahaan yang kamu bangun dengan uang warisan ayahku. Perusahaan yang selama 1 tahun ini kamu kuras asetnya untuk membiayai apartemen mewah simpananmu. Aku melangkah mendekati Bram, setiap langkahku terasa seperti dentum lonceng kematian baginya.
seluruh tamu menahan nafas, mereka baru menyadari sesuatu yang lebih mengejutkan daripada video itu. "Arini, kamu..." Bram mundur selangkah, matanya terbelalak melihatku berjalan tanpa ragu, menghindari kabel-kabel di lantai tanpa perlu bantuan. "Ya Bram, aku bisa melihat." Aku katakan dengan suara yang sangat stabil, "Aku melihat semuanya. Aku melihat saat kamu menukar obatku, aku melihat saat kamu menandatangani surat hutang 10 miliar di depan notaris tanpa membacanya karena kamu terlalu bernafsu merampok hartaku." Aku mengambil segelas air dari meja pelayan yang lewat dan menyiramkannya tepat ke wajah Bram. Dingin, seperti hatiku. "Video ini bukan untuk menghancurkan masa depan kita, Bram, karena sejak 1 tahun lalu tidak pernah ada kata kita. Video ini adalah bukti untuk pihak kepolisian yang sudah menunggu di gerbang depan." Tepat saat aku mengatakan itu, suara sirene polisi mulai terdengar dari kejauhan, membelah kesunyian malam yang mencekam. Maya mencoba bangkit dan lari menuju pintu belakang, namun dia langsung ditangkap oleh petugas keamanan. Dia berteriak seperti orang gila, memaki-maki Bram, memaki-maki Andre, dan mengutuk aku. Bram ambruk di lututnya. Dia menatap layar yang kini menampilkan daftar transaksi ilegal yang dia lakukan. Karirnya, reputasinya, dan harga dirinya hancur berkeping-keping dalam waktu kurang dari 15 menit. Aku berdiri di tengah aula, dikelilingi oleh bisik-bisik kehancuran mereka. Akhirnya, beban berat di pundakku selama 1 tahun ini terangkat. Tapi ini belum selesai. Aku ingin menatap mata mereka untuk terakhir kalinya sebelum jeruji besi menutup dunia mereka selamanya. Polisi mulai memasuki ruangan. Suasananya tidak lagi seperti pesta, melainkan seperti pengadilan terbuka. Bram masih bersimpuh di lantai, sementara Maya meronta-ronta di tangan petugas keamanan. Aku berjalan perlahan ke arah Bram. Aku melepaskan kacamata hitamku dan menjatuhkannya ke lantai. Krak! Kacamata itu pecah, sama seperti sandiwara yang aku mainkan selama 365 hari ini. "Lihat aku, Bram," kataku dengan nada dingin yang menusuk. Bram mendongak. Matanya yang merah menatap langsung ke mataku. Untuk pertama kalinya dalam setahun, dia melihat pantulan dirinya sendiri di mataku. Dan dia melihat seorang pecundang. "Kamu pikir aku buta?" tanyaku sambil tersenyum tipis. Sebenarnya aku memang sempat buta. Aku buta karena cinta. Aku buta karena percaya bahwa pria yang berjanji di depan altar itu adalah manusia, bukan iblis berwajah tampan. Aku membungkuk, berbisik tepat di telinganya agar hanya dia yang mendengar. "Aku tahu soal rem mobil itu, Bram. Aku tahu itu bukan kecelakaan. Kamu yang melonggarkannya, kan? Kamu ingin aku mati sejak awal agar asuransi itu cair." Bram gemetar hebat. Rahangnya kaku. Dia ingin membantah, tapi di depan begitu banyak saksi dan kamera ponsel tamu yang merekam, dia tidak bisa berkata apa-apa. "Tapi Tuhan lebih sayang padaku daripada padamu," lanjutku. "Dia memberiku penglihatan kembali hanya agar aku bisa melihat betapa busuknya kamu. Setahun ini, setiap malam saat kamu tidur di sampingku setelah bermesraan dengan Maya, aku terjaga. Aku menatap langit-langit, menghitung setiap detik sampai hari ini tiba. Aku berbalik ke arah Maya yang wajahnya sudah hancur oleh air mata dan riasan yang luntur. Dan kamu, Maya, sahabatku, adikku." Aku menggelengkan kepala. Terima kasih sudah mengingatkanku bahwa pengkhianatan tidak pernah datang dari musuh, tapi dari mereka yang makan di meja yang sama dengan kita. Anak yang kamu kandung itu, berdoalah agar dia tidak mewarisi 1 sel pun dari sifatmu. "Arini, tolong, aku hanya diperalat Bram." Maya mencoba memelas, mencoba memainkan peran korban untuk terakhir kalinya. "Cukup, Maya. Simpan air matamu untuk di pengadilan nanti." Aku memberi isyarat kepada petugas polisi. "Pak, silahkan. Semua bukti digital, rekaman suara dan dokumen asli penipuan aset sudah saya siapkan di flash disk yang dipegang oleh pengacara saya." Saat polisi memborgol tangan Bram, dia mencoba berdiri. Dia menatapku dengan kebencian yang murni. "Kamu pikir aku menang, Arini? Kamu akan sendirian. Kamu cacat mental. Kamu gila."
Aku mungkin sendirian, Bram. Jawabku sambil berdiri tegak dengan dagu terangkat. Tapi aku lebih baik sendirian di istanaku sendiri daripada hidup bersama ular di dalam selimut. Dan soal gila, ya, aku memang gila. Gila karena sanggup menatap wajahmu selama setahun tanpa muntah. Bram dan Maya diseret keluar melewati kerumunan tamu yang mencemooh mereka. Maya terus berteriak histeris, sementara Bram hanya menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya dari jepretan kamera ponsel para tamu. Aula yang tadinya penuh sesak perlahan mulai kosong. Para tamu pulang dengan cerita paling besar tahun ini. Aku berdiri di tengah ruangan yang kini sunyi, hanya ditemani oleh sisa-sisa kemewahan yang terasa hambar. Aku berjalan ke arah cermin besar di aula. Aku menatap diriku sendiri. Bukan Arini yang buta, bukan Arini yang lemah, tapi Arini yang baru. Arini yang telah melewati neraka dan kembali dengan api di tangannya. Besok, matahari akan terbit dan aku tidak perlu lagi meraba dinding untuk mencari jalan. Tapi sebelum itu, aku punya satu hal terakhir yang harus kuselesaikan di kamar pribadiku. Hal yang akan benar-benar menutup bab ini, selamanya. Pesta itu sudah berakhir seminggu yang lalu. Rumah besar itu kini terasa sunyi, tapi bukan sunyi yang mencekam seperti dulu. Ini adalah kesunyian yang damai. Tanpa bisik-bisik pengkhianatan di lorong, tanpa aroma parfum asing yang menyengat, dan tanpa sandiwara yang melelahkan. Pagi ini, aku duduk di beranda rumahku yang menghadap ke laut. Aku tidak lagi memakai kacamata hitam. Aku membiarkan sinar matahari pagi menyentuh mataku secara langsung. Rasanya hangat, rasanya nyata. Pengacaraku baru saja menelpon. Bram dan Maya resmi ditahan tanpa jaminan. Bukti-bukti yang kukumpulkan selama setahun, mulai dari rekaman video, manipulasi dana perusahaan, hingga bukti percobaan pembunuhan melalui dosis obat, terlalu kuat untuk dipatahkan. Mereka akan menghabiskan waktu yang sangat lama di balik jeruji besi. Maya, kabarnya terus mengalami histeria di selnya. Sementara Bram, dia kehilangan segalanya. Seluruh aset yang ia curi telah kembali ke tanganku, dan reputasinya sebagai pengusaha sudah hancur tak bersisa. Aku mengambil sebuah foto lama dari atas meja. Foto pernikahanku. Aku menatap wajah Bram di sana. Pria yang dulu kupikir adalah pelindungku. Aku mengambil korek api, menyalakannya, dan membiarkan api kecil itu melahap kertas foto itu perlahan. Selamat tinggal masalah luku yang buta. Bisikku sambil melihat abu foto itu terbang terbawa angin laut. Banyak orang bertanya padaku, bagaimana kamu bisa bertahan selama setahun? Jawabannya sederhana. Kebencian terkadang adalah bahan bakar yang lebih kuat daripada cinta. Setiap kali aku melihat mereka bermesraan, setiap kali aku mendengar mereka merencanakan kematianku, aku justru merasa semakin hidup. Aku tidak membiarkan diriku hancur. Aku membentuk diriku menjadi pedang yang tajam dalam kegelapan. Namun pelajaran terbesar yang kupetik bukan tentang bagaimana cara membalas dendam, tapi tentang bagaimana cara melihat. Selama setahun aku berpura-pura buta, aku justru melihat lebih banyak daripada saat mataku terbuka lebar. Aku melihat karakter asli orang-orang di sekitarku. Aku melihat siapa yang tulus menangis untukku, dan siapa yang tertawa di atas penderitaanku. Terkadang, kita harus kehilangan pandangan duniawi kita hanya untuk bisa melihat kebenaran yang ada di dalam hati manusia. Aku berdiri, berjalan menuju cermin besar di dalam rumah. Aku tidak lagi melihat wanita yang lemah dan penuh luka. Aku melihat seorang penyintas, seorang wanita yang telah mengalahkan kegelapannya sendiri. Aku mengambil ponselku dan mengunggah sebuah pesan singkat di media sosialku, yang kini diikuti banyak orang setelah skandal itu meledak. Jangan pernah meremehkan seseorang yang diam. Di balik keheningan itu, mungkin dia sedang menghitung setiap langkahmu menuju kehancuran. Dan jangan pernah mengira kamu bisa membodohi mata yang sudah pernah melihat neraka. Aku menutup pintu rumah itu. Aku tidak akan menjualnya. Rumah ini adalah saksi bisu kemenanganku.
Aku akan menjadikannya tempat baru. Tempat di mana tidak akan ada lagi rahasia. Tidak ada lagi kebohongan. Langkahku terasa ringan saat berjalan menuju mobilku. Hari ini aku akan pergi ke makam ayah. Aku ingin memberitahu beliau bahwa hartanya aman. Namanya sudah kubersihkan, dan putrinya kini sudah benar-benar bisa melihat. Dunia ini luas, dan selama ini aku terjebak dalam kotak kecil bernama pengkhianatan. Kini, kotak itu sudah kubakar habis. Aku menyalakan mesin mobil, mengenakan kacamata hitamku, kali ini hanya untuk menghalau silau matahari, bukan untuk bersembunyi. Aku tersenyum pada pantulanku di spion. Namaku Arini, dan hari ini, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar bebas.